A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, abi-abi, anak-anakku, para santri hafiz, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid khairul biqa masajiduha, sebaik-baik tempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masajiduha adalah setiap masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah dudukan kita dalam satu tempat paling baik, paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Semoga pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala menularkan keagungan masjid kepada kita, sehingga kita pulang dari sini menjadi orang yang diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pulang dari sini kemuliaan masjid menular kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masjid, ini tempat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang dari sini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dudukan dalam majlis besar. Tidak ada majlis paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan majlis ini. Majlis apakah itu? Majlis ilmu. Bagaimana ini majlis tidak menjadi majlis besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika majlis ini dibuka, Allah Subhanahu wa taala membuat majlis yang jauh lebih besar dari majelis ini, yaitu
majelis yang dihadiri oleh para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala ada di sana, dan Allah Subhanahu wa taala mengagung-agungkan kita. Bahkan dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala menyebut nama dan bin dari orang-orang yang duduk dalam majelis ini. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin tahu siapakah namanya yang disebut Allah dengan binnya, adalah mereka yang duduk dalam majelis ini. Majelis di sana jauh lebih besar dari majelis-majelis yang besar yang ada di dunia. Bagaimana tidak dikatakan majelis itu sebagai majelis besar? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala pernah diperlihatkan ke alam sana yang disebut dengan alam mulki, alamnya para malaikat. Saking banyaknya para malaikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dengan kasat mata, melihat dengan jelas bahwa malaikat di sana itu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka sujud. Dan jarak antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lainnya tidak ada 4 jari, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak kita lebih dari 4 jari. Tapi malaikat saking banyaknya sehingga tidak kurang daripada 4 jari. Saking rapatnya dan mereka sejauh mata memandang. Artinya apa? Bahwa jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah makhluk yang ada di alam dunia. Imam Dohak menyampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam rangka menafsirkan Rabbil Alamin bahwa makhluk yang ada di alam dunia ini jumlahnya ada 18.000 jenis makhluk. Akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah malaikat yang ada di alam malaikat sana, maka jumlah malaikat jauh lebih banyak dibandingkan dengan makhluk yang ada di alam dunia. Itulah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala majlisnya pada saat ini. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah dudukan kita dalam majlis ilmu, majlis besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita pada malam hari ini kemarin terputus oleh peringatan Maulid, dan kita meneruskan pelajaran tauhid. Tentu kita mengawali pelajaran tauhid tersebut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka amalan baik tersebut terputus daripada keberkahan. Agar kita mendapatkan pelajaran dari pelajaran tauhid yang dipenuhi oleh keberkahan, maka kita mengawali pelajaran tauhid ini dengan pembahasan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Abah ingin ulangi. Ketika diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, berbeda dengan menurunkan ayat-ayat yang lain. Ketika malaikat Jibril menurunkan ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan satu kali bacaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, sifat pokok yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat sidik. Sifat pokok yang kedua adalah sifat amanah. Sifat pokok yang ketiga adalah sifat tabligh, dan sifat pokok yang keempat adalah sifat fatonah. Sebelum Abah teruskan, tentu bertanya, apakah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 4? Yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jawabannya tentu tidak. Sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terhingga. Sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi ada sifat-sifat dasar, ada sifat-sifat pokok yang ada pada Nabi, dan ini nanti dalam pembahasan yang menjadi wajib kita ketahui dan kita imani, yaitu ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kenapa hanya 4? Tidak lebih dari 4 atau lebih banyak daripada 4? Karena yang 4 ini mewakili sifat-sifat mulia yang tidak terhingga yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita cukup untuk mempelajari dan meyakini sifat-sifat Nabi yang pokok yang ada pada Nabi itu dengan 4 sifat. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kita teruskan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping memiliki sifat pokok sidik, kemudian yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Apa arti fatonah? Fatonah itu adalah cerdas. Satu kali dibaca, Nabi hafal. Kalau kita harus murojaah. Kalau Nabi satu kali baca, langsung hafal. Karena Nabi memiliki sifat fatonah. Tapi ketika malaikat Jibril alaihissalam menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak satu kali, diulang oleh malaikat Jibril sehingga 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga membuat Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kenapa engkau turunkan kepadaku bacaan bismillah ini 3 kali? Tidak seperti menurunkan ayat-ayat yang lain, cukup dengan 1 kali. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, ini ayat berkah. Apa?
ini ayat berkah. Sehingga saya membaca 3 kali. Bacaan yang pertama kata malaikat Jibril, li, untukku. Karena aku ingin mendapatkan berkah dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang kedua, laka, untukmu wahai Muhammad, supaya engkau mendapatkan keberkahan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Teristimewa yang ketiga, bacaan yang ketiga kata malaikat Jibril, li ummatika, untuk umatmu. Jadi kita mendapatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ketiga, dikirimkan keberkahannya li ummatika, untuk umatmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab itu ada 104 kitab. Pernah dibahas, tapi Abah ingin mengulang supaya tersambung dengan bahasan yang akan dibahas pada malam hari ini. Yang 100 berupa suhuf, yang 4 berupa kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. 103 kitab itu terangkum dalam kitab Al-Qur'an. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an, berarti sudah belajar 100 suhuf, sudah belajar Zabur, sudah belajar Taurat, dan sudah belajar Injil. Jadi Al-Quran merupakan rangkuman dari 100 suhuf dan 3 kitab. Kemudian Al-Quran yang ikhtilaf dalam perhitungan ayat, tapi Abah lebih suka mengucapkan 6.666 ayat. Tapi ada perbedaan. Ini sebagian. Kemudian 114 surat, 30 juz. Terangkum isinya ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hanya 1 surat saja yang bernama surat Al-Fatihah, selesai. Karena surat Al-Fatihah merangkum seluruh Al-Quran. Surat Al-Fatihah terangkum dalam ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kalau Allah tidak menurunkan surat Al-Fatihah, hanya menurunkan 1 ayat saja, ini sudah merangkum seluruh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim terangkum dalam huruf ba. Jadi kalau Allah hanya menurunkan huruf ba saja, selesai. Selesai. Bahkan diteruskan lagi, ba itu terangkum dalam 1 titik. Terangkum dalam 1 titik. Titik itu apa? Artinya adalah Allah. Apa? Allah.
Luar biasa. Jadi kalau Allah hanya menurunkan titik saja, sudah memahami Al-Quran, sudah memahami surat Al-Fatihah, sudah memahami Bismillah, sudah memahami huruf ba. Itu dalam titik saja. Karena titik itu bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah kembali kepada Allah dan ada yang ada dalam dirinya adalah Allah, dalam mata ada kebesaran Allah, dalam telinga ada kebesaran Allah, dalam hidung ada kebesaran, dalam lidah ada kebesaran Allah, dalam tangan ada kebesaran Allah, dalam kaki ada kebesaran Allah, dalam napas ada kebesaran Allah. Ujung rambut, ujung kaki, hawasi ini termasuk turun naik napas, itu adalah karena Allah, 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 Allah. Dakhalal jannah, masuk surga. Ayo mati sekarang, ucapkan nama Allah. Masuk surga tidak? Masuk surga tidak? Masuk surga. Makanya cukup Allah. La ilaha illallah. Nabi dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam sebuah majlis beserta para sahabat radhiyallahu anhu. Masuk ke dalam satu kebun dari Bani Najjar di Madinah. Jadi Rasul kadang-kadang melakukan sesuatu yang aneh, mengalahkan keanehannya Mick Jagger. Tahu Mick Jagger? Santri Mick Jagger tahu? Kalau tidak tahu tidak gaul. Kalau tidak tahu kurang gaul. Jadi Mick Jagger itu kalau lewat tembok, Rasulullah SAW kalau lewat tembok tembus. Ini hadis menjelaskan ketika itu Nabi dipanggil oleh malaikat Jibril salam masuk ke kebun Bani Najjar. Karena malam Abu Hurairah kaget. Nabi berjalan sendiri. Maka Abu Hurairah menyusul. Tapi ketika disusul, Nabi sudah ada di dalam kebun, sedangkan kebun sekelilingnya tembok besar, tembok kuat. Tidak ditemukan satu pintu untuk masuk tembok itu. Ma'ajidu baban, kata Abu Hurairah, aku tidak menemukan pintu. Tapi aku harus mengejar Rasulullah SAW, takut ada apa-apa karena dalam keadaan malam. Akhirnya fahtafartu kamata yahtafaru sa'labah, aku menggali pasir seperti musang menggali untuk membuat lubang. Dan kebetulan ada satu lubang bekas sumur, itulah yang digali oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah berhasil masuk lewat galian lubang tersebut dan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, "Na'am, Abu Hurairah." Kata Rasulullah SAW, aku utus kamu dengan 2 sandalku. Kemudian apabila kamu berjumpa dengan orang, maka sampaikan kepada orang
barang siapa mengucapkan Allah dakhalal jannah. Kata Abu Hurairah, walau syaroko, walaupun pernah mencuri, walau syaroko, walau zina, walaupun pernah zina, walaupun pernah zina, yang matinya mengucapkan Allah dakhalal jannah. Ini hebatnya nama Allah. Nama Allah. Ya tentu zinahnya disiksa dulu apabila tidak tobat. Mencurinya disiksa dulu apabila tidak tobat. Tapi yang menjadikan kekuatan seseorang masuk surga karena la ilaha illallah. Ini hebatnya Allah. Makanya cukup dengan Allah. Kalau manusia sudah ada dalam dirinya keagungan, kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala, Allah, 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 la ilaha, selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulli syai'." Ini kita sedang membahas titik pada ba yang bermakna Allah. Kata Allah, engkau temukan aku, engkau temukan segalanya. Engkau tidak temukan aku, engkau tidak menemukan segalanya. Ada aku pada dirimu, engkau menemukan segalanya. Lepas aku pada dirimu, engkau tidak akan mendapatkan segalanya. La ilaha illallah. Ba-nya kemarin sudah dibahas. Makna ba itu ada berapa? Ada berapa? Boleh 3, boleh 4. Kalau 4, ba yang pertama apa? Harfu jar. Bismi. Menunjukkan bacaan. Bahwa bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya ada 9 macam. Ibu-ibu tolong perhatikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca berapa macam? 9 macam. Perhatikan baik-baik. Sudah kemarin tapi abah ingin ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berapa? 9. Jadi kalau besok ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh? Boleh? Boleh. Tapi yang masyhur Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang masyhur. Oleh karenanya kalau jadi imam harus membaca yang masyhur. Apa membaca yang masyhur? Membaca yang kebanyakan orang tahu. Supaya tidak membuat ragu orang yang belum tahu.
Yang dibaca yang masyhur saja. Tapi sekarang boleh dibaca. Karena kalau sekarang dibaca, semua jamaah sudah tahu bahwa bacaan bismillah itu bisa dibaca 9 macam bacaan. Abah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bisa? Dek boleh berdiri. Adek berdiri. Sini. Sini. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan naon salah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Narrohimi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Betul. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Ini namanya patonah ini. Cerdas. Untuk lebih mudah, Abah ingin kasih rumus. Nimi, nima, nimu, nami, nama, namu, numi, numa, numu. Itu rumusannya. Nimi, nima, nimu, nami, nama, namu, numi, numa, numu. Berapa? 9. Insyaallah bisa ya. Yang kedua, makna daripada huruf ba, ba-nya bimakna ma'iyah. Artinya apa? Harus merasa bersama-sama Allah. Harus merasa bersama-sama Allah. Bismillah. Bersama Allah. Makna yang ketiga adalah lil ilsaq, melekat. Tidak cukup dengan Allah merasa bersama, akan tetapi harus melekat. Kalau melekat itu kalau bersama tidak berarti melekat. Kalau melekat pasti bersama. Ada yang pernah pacaran? Ada yang pernah pacaran? Yang pernah pacaran ada santri? Coba angkat tangan yang pernah tergila-gila sama pacarnya. Supaya jelas abang ngasih contohnya. Waktu makan ingat dia. Waktu minum ingat dia. Mau tidur ingat dia. Duduk ingat dia. Jalan ingat dia. Ngaji terganggu ingat dia. Itu namanya lil ilsaq, melekat. Kemana-mana sama dia. Itu namanya lil ilsaq. Maka kita dengan Allah bukan cukup dengan bersama,
tapi lebih jauh daripada itu harus melekat. Allah, 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 Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada yang kelima. Makna ba yang keempat adalah lis-sahabah. Bukan hanya bersama Allah, bukan hanya melekat dengan Allah, akan tetapi lebih jauh daripada itu, Allahu Rabbi. Allah Allah adalah milikku. Itu namanya lis-sahabah. Dan ini diwujudkan oleh kita dalam sholat. Subhana Rabbiyal Azim. Dalam ruku. Subhana Rabbiyal A'la. Tulisannya pakai ya muqaddarah. Subhana Rabbi. Subhana Rabbi, maksudnya Allah, Rabbku, milikku. Jadi Allah harus menjadi milik kita. Dan ini kita nyatakan dalam ruku dan sujud kita. Rabbiyal Azim, Rabbiyal A'la. Kalau sudah demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala hubungannya dengan diri kita bukan hanya bersama, bukan hanya melekat, akan tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa Allah adalah milikku. Ini adalah yang akan menjadikan keselamatan kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat itu diawali keselamatannya atau celakanya ketika ada di alam kubur. Ketika kita masuk kubur, kemudian yang mengantar 7 langkah kembali dari kubur, maka akan ada 2 malaikat yang datang kepada kita. 2 malaikat itu namanya malaikat Munkar wa Nakir. Dan pertanyaan malaikat Munkar Nakir yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Ketika kita sudah ngaji Bismillahirrahmanirrahim, di mana di dalam ba itu maknanya adalah ma'iyah, maknanya adalah lil ilsaq, maknanya adalah lis sahabah, bahwa Rabb bukan sekedar bersama dengan aku, melekat dengan aku, tapi Rabb itu adalah milikku. Maka ketika kita ditanya man rabbuka, langsung akan menjawab Allahu Rabbi. Allah milikku. Awal keselamatan. Kalau pada saat itu kita dapat menjawab Allahu Rabbi, maka dalam perjalanan berikutnya akan selamat. Memang perjalanan akhirat jauh lebih panjang daripada perjalanan masyrik dan maghrib. Kalau dari ujung masyrik, ujung maghrib jauh atau tidak? Jawabannya pasti jauh. Perjalanan akhirat lebih jauh dari perjalanan ujung masyrik, ujung maghrib. Bagaimana tidak dikatakan jauh? Besok setelah di alam kubur ada yang disebut dengan alam ba'ats. Ada yang disebut dengan alam mahsyar. Ada yang disebut dengan alam jaza. Alam ba'as, alam dibangkitkan setiap umat manusia. Alam mahsyar dikumpulkan setiap umat manusia. Alam jaza dibalas setiap amal baik, amal buruk umat manusia. Pada saat itu kita harus berjalan selama 50.000 tahun. Bisa dibayangkan 50.000 tahun? Satu hari di alam akhirat 1000 tahun. Di alam dunia ka'alfi sanatim mimma ta'udun. 5.000
kali 1000 berapa? Berapa? 50.000 kali 1000 berapa? 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 Ya susah lah ngitungnya. Kita harus berjalan. Percaya atau tidak kita harus itulah perjalanan kita. Setelah itu cukup tidak? Kita akan sidang besar. Allah akan menyidang kita. Limanil mulkul yaum. Ainal malikul ardi. Ainal jabbar. Ainal mutakabir. Buat siapa kerajaan hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak ada yang jawab. Semua presiden ada, raja ada, perdana menteri ada, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjawab. Sehingga Allah yang menjawab sendiri. Limanil mulku yaum. Buat siapa kerajaan ini? Allah yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan hari ini milikku, al-wahid yang esa, al-qahar. Aku yang gagah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang gagah tuh presiden-presiden, perdana menteri, raja-raja, nanti peot nanti. Yang kedua, ainal malikul ardi, mana raja-raja bumi, mana perdana menteri, mana presiden? Tunduk nggak kira-kira? Nggak ada yang sanggup angkat kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ainal jabbar, mana yang gagah-gagah? Yang dulu aku kasih gagah, tapi tidak beribadah kepada Allah. Ada yang terakhir, ainal mutakabir. Mutakabir itu sudah nggak punya jabatan, nggak punya duit, nggak sholat lagi. Kasihan, kasihan. Cukup sampai di situ tidak? Akan berjalan lagi untuk hisab, berjalan untuk mizan ditimbang amal, berjalan untuk apa? Untuk menerima buku catatan amal, berjalan lagi meniti sirat, perjalanan 3.000 tahun lagi. Siratul mustaqim itu perjalanannya 3.000 tahun. Satu hari di akhirat, 1.000 tahun di alam dunia. 3.000 dikali 1.000 lagi. Panjang nggak? Paling curang, karena di bawahnya 7 lubang api neraka. Paling kecil, lebih kecil daripada rambut di belah 7. Paling tajam, mengalahkan 1.000 pedang yang tajam. Kira-kira berat nggak perjalanan? Makanya Abah katakan perjalanan akhirat jauh lebih panjang ketimbang perjalanan dunia. Percaya atau tidak kita akan melewati perjalanan panjang tersebut. Tapi mereka yang di dalam dirinya ada Allah, di dalam kubur oleh Allah akan dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah. Perjalanan yang panjang akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang beriman, bertakwa di dalam dirinya, Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang yang di dalam dirinya ada Allah, oleh Allah tidak dijalankan 50.000 tahun, tidak ikut sidang kepanasan karena di bawah lapangan perak, di atas matahari jaraknya hanya 1 hasta di atas kepala, tapi langsung digiring oleh Allah ilal jannati, melewati sirat secepat kilat sehingga ada di hadapan pintu surga. Malaikat Ridwan berdiri, salamun alaikum, keselamatan buat kalian, tibtum, nasib baik buat kalian karena kalian dulu ngaji tauhid. Fadkhuluha khalid, masuk kalian ke dalam surga dan kalian kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majelis ini
Nasib kita semacam itu. Tidak ikut jalan 50.000 tahun. Tidak kepanasan oleh teriknya matahari yang jaraknya hanya 1 hasta di atas kepala kita. Tapi kita digiring langsung oleh Allah masuk ke dalam surganya. Dan ini pengajian ini yang akan membuat kita masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah. Ba selesai, tinggal bismillah. Allah itu yang ada di dalam ayat yang pertama yang berbunyi bismillah, itu Allahnya memiliki 2 makna. Boleh catat anak santri. Yang pertama adalah Allah itu lafzul jalalah. Yang kedua Allah itu adalah ismul a'zam. Jadi kalau kita menemukan Allah di mana saja dalam Al-Quran, dalam hadis, pastikan maknanya ada 2. Yang pertama adalah lafzul jalalah dan yang kedua adalah ismul a'zam. Ismul a'zam. Yang pertama adalah lafzul jalalah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz di alam dunia nih banyak. Lafaz. Akan tetapi satu-satunya lafaz yang memiliki nilai al-jalalah, satu-satunya adalah lafaz Allah. Apa jalalah itu? Lafaz yang memiliki ketinggian. Tidak ada lafaz yang paling tinggi mengalahkan lafaz Allah. Mengalahkan lafaz Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan lebih tinggi? Yang menciptakan 7 lapis bumi siapa? Yang menciptakan 7 lapis langit siapa? Melengkung berdiri tanpa tiang siapa yang buat kokoh? Kemudian tiap hari istiqomah, matahari terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat siapa? Keheningan malam kita bangun, bintang-bintang bergantung tanpa benang tapi tidak jatuh, itu ciptaan siapa? Kemudian rumput sampai dengan pohon-pohon besar ciptaan siapa? Air embun, air hujan, air kolam, air sumur, air sungai, dan di sebelah sana ada air yang banyak di lautan ciptaan siapa? Bagaimana Allah tidak al-jalalah, tidak luhur, tidak luhur, luhur sekali. Makanya disebutnya lafzul jalalah. Yang kedua adalah ismul a'zam. Allah itu adalah nama. Nama siapa? Nama zat. Zat apa? Zat Allah. Jadi ada zat, ada ismul zat. Ada zat, ada ismul zat. Ada zat Allah, ada nama zat. Nama zat itu namanya adalah Allah. Dan Allah memiliki nama 99. Dari 99 nama, yang paling tinggi adalah nama yang bernama Allah. Maka dikatakan ismul a'zam. Nama yang 99 selain daripada nama Allah, itu semuanya sudah bagus, sudah mulia. Tapi yang paling mulia dari nama-nama itu adalah nama Allah. Paling agung itu adalah nama Allah. Makanya disebutnya ismul a'zam. Nama ini di alam dunia banyak. Semua punya nama? Punya nama? Punya nama semuanya?
sekian nama yang ada di dunia, dari nama-nama yang ada entah berapa jumlahnya, maka yang paling tinggi itu adalah nama Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita punya anak, maka wajib orang tua memberikan nama kepada anak, wa ayyusmiya, kata Rasulullah SAW, bismin hasanin, dengan nama yang baik. Nama yang baik itu punya ranking. Yang pertama, nama Allah. Yang kedua, nama malaikat. Yang ketiga, nama nabi atau rasul. Yang keempat, nama sahabat atau sahabiah. Yang kelima, nama orang-orang soleh. Tidak ada yang keenam. Kalau ada namanya Joni, pasti nama keenam. Ada Joni nggak di sini? Jadi ranking itu cuma 5. Pertama nama Allah, yang kedua nama Mala, yang ketiga nama Nabi atau yang keempat nama sahabat atau sahabiah. Kalau perempuan sahabiah. Yang terakhir nama orang-orang soleh. Tabarrukan wa tafa'ulan. Hati-hati. Tapi kalau kita mau pakai nama Allah atau nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, harus memakai Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu ranking pertama. Ranking kedua adalah nama malaikat. Malik, Ridwan, Jibril. Ini ranking kedua. Ada nama Jibril di sini. Ada nama Malik di sini. Ada nama Ridwan di sini. Ada malakal maut enggak di sini? Itu ranking kedua. Ranking ketiga nama Nabi. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha. Ada Toha, ada Yasin. Itu nama Nabi. Karena Nabi memiliki nama kurang lebih 201 nama. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha, itu nama Nabi kita. Atau nama-nama Nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain. Zulkifli, Idris, Nuh, yang keempat adalah nama sahabat sahabiah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Darda, Abu Hurairah, ada di sini. Yang kelima, nama ulama, tabarrukan wa tafa'ulan. Kalau ada ulama di sana, ada orang soleh di sana, ambil namanya. Tabarrukan, ngambil berkah. Kalau Joni yang keenam di luar ranking. Jadi kalau nama di luar ranking, tolong tobat kepada Allah, ganti namanya, pulang dari sini. Jadi rankingnya hanya ada berapa? 5. 1 Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga Nabi atau Rasul, yang keempat sahabat sahabiah, yang kelima orang-orang soleh. Jangan ngasih anak Robert, jangan. Bisul, nggak boleh. Jarob, Cenang, nggak boleh. Dari sananya hadis amanah Rasul SAW kepada orang tua, wa ayyusmiya bismin hasanin,
Hendaklah memberikan nama seorang anak dengan nama yang baik. Nama baik itu hanya ada 5. Nama Allah, nama malaikat, nama nabi atau rasul, nama sahabat atau sahabiah, dan nama orang-orang soleh. Mudah-mudahan nama kita semuanya baik-baik. Karena rumah-rumah di surga itu nanti dikasih merek. Enggak ada Joni di sana, enggak. Yang ada Abdullah, yang ada Abu Hurairah, yang ada Abu Darda, yang ada Ahmad Raud Bahar, itu yang ada. Insya Allah. Insya Allah. Kita teruskan. Begitu luhurnya Allah, begitu agungnya Allah, begitu gagahnya Allah, begitu hebatnya Allah. Tapi Allah adalah Ar-Rahman. Tapi Allah adalah Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ketika Allah ngasih, Allah tanpa pandang bulu. Apakah dia taat atau tidak taat? Apakah dia ibadah atau tidak ibadah? Apakah ia beriman atau tidak beriman? Yang namanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Jangan kaget si mincong, si gopek. Siapa lagi? Si enci, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya bagus. Jangan kaget kalau pernah ngaji Ar-Rahman, di situ letak rahmannya Allah. Allah memberi tanpa pandang bulu. Itu namanya Ar-Rahman. Ulama katakan di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmaniyah, lagi memiliki sifat rahimiyah. Sifat rahmaniyah itu adalah Allah memberi kepada mereka tanpa pandang bulu, bahkan sampai kepada binatang Allah beri. Ini sifat rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Binatang sholat enggak? Puasa enggak? Mondok enggak? Ngaji Quran enggak? Enggak. Tapi Allah berikan sama dengan manusia. Ketika Allah memberikan mata kepada manusia, Allah berikan mata kepada binatang. Jawab. Ketika Allah memberikan telinga kepada manusia, Allah berikan telinga kepada binatang. Padahal binatang enggak sholat, ada binatang yang lebih gede telinganya daripada manusia. Binatang apa namanya? Ketika Allah berikan hidung kepada manusia, Allah berikan hidung kepada binatang. Ketika Allah berikan bibir, lisan kepada manusia, Allah berikan bibir, lisan kepada binatang. Ketika Allah berikan suara kepada manusia, Allah berikan suara kepada binatang. Bahkan suara binatang ada yang lebih mahal harganya ketimbang suara Abah. Binatang satu kali suara bisa 30 juta. Abah ngaji di sini nggak dikasih amplop 30 juta. Betul? Dicari. Itu burung beo mahal nggak harganya? Mahal. Ketika Allah kasih tangan kepada manusia, Allah kasih tangan kepada binatang. Ketika Allah kasih kaki kepada manusia, Allah kasih kaki kepada binatang. Bahkan ada binatang lebih banyak kakinya daripada manusia. Namanya? Ketika Allah kasih pakaian kepada manusia, Allah kasih pakaian kepada binatang. Bahkan ada binatang pakaiannya jauh lebih mahal daripada jasnya Jokowi. Betul? Pakaiannya burung merak mahal enggak? Oh, mahal harganya. Pakaiannya harimau mahal enggak? Kalau kita beli tas dari kulit harimau mahal. Sepatu daripada kulit harimau mahal. Subhanallah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih istri kepada manusia, Allah kasih istri enggak kepada binatang? Ketika Allah ngasih cinta kepada manusia, Allah ngasih cinta enggak kepada binatang? Oh, kadang-kadang kita lihat bercintanya binatang lebih indah daripada cintanya manusia. Ayam pagi-pagi bercinta, indah enggak? Kongkorongo, datang tuh perempuannya, kawin. Habis kawin ada lagi yang satu, kongkorongok lagi, kawin lagi. 10 kali satu hari nggak cemburu tuh. Coba ibu-ibu bapaknya kayak begitu, babak belur bapaknya. Betul nggak? Lebih indah daripada manusia. Subhan. Siapa yang kasih? Siapa yang beri? La ilaha. Ini disebutnya sifat rahmaniyahnya Allah. Nggak usah kaget. Kalau ada orang yang beriman, banyak duitnya, banyak hartanya, memang itu sifat Allah, kasih tanpa pandang bulu. Tapi berbeda dengan sifat Ar-Rahim, atau yang disebut dengan sifat Rahimiyah. Rahim, apa itu Rahimiyah? Rahimiyah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan nikmat sebesar yang ada di alam dunia, tapi nikmat yang ada di akhirat, nikmat yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nikmat itu jumlahnya ada 100. Yang satu disimpan di alam dunia, 99 disimpan di akhirat. Yang satu itu namanya nikmat rahmaniyah. Yang 99 itu namanya nikmat rahimiyah. Siapakah mereka yang akan mendapatkan nikmat rahimiyah itu yang jumlahnya 99? Bahkan kalau masih ingin yang satu, masih bisa ditarik. Sesungguhnya buah-buah yang ada di surga itu buah surga. Tapi karena masih pengen duren, nanti duren juga datang. Kalau kita jadi ahli surga. Jadi siapakah mereka yang akan mendapatkan nikmat daripada nikmat rahimiyah? Mereka, tolong catat, mereka yang menjadikan nikmat rahmaniyah dijadikan alat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan nikmat rahimiyah. Dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut namanya nikmat apa? Nikmat rahmaniyah. Pakaian nikmat apa? Rahmaniyah. Mobil, motor, rumah nikmat apa? Sawah, ladang nikmat apa? Rahmaniyah. Istri nikmat apa? Suami nikmat apa? Nikmat rahmaniyah. Ketika nikmat rahmaniyah itu dijadikan alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberikan nikmat rahimiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mata tidak melihat kalau bukan untuk mendapatkan ridho Allah. Menggunakan nikmat rahmaniyah untuk mendapatkan nikmat rahimiyah. Telinga tidak dipakai mendengar kecuali mendengar yang mendapatkan ridho Allah. Lidah tidak dipakai berbicara
kecuali bicara mendapatkan ridho Allah. Tangan, kaki, pakaian, rumah, kendaraan, sawah, ladang, semuanya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat rahimiyah menunggu nanti di akhirat. Subhanallah. Ini ngaji tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat rahmaniyah dan yang memberikan nikmat rahimiyah. Abah ulangi, nikmat rahmaniyah itu nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja tanpa memilih bulu, apakah taat atau tidak taat, ibadah atau tidak ibadah, mukmin atau bukan mukmin, Islam atau bukan Islam, bahkan kepada binatang, semuanya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat rahimiyah adalah nikmat yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan nikmat nanti di akhirat. Jumlah nikmat itu ada 100 nikmat. Yang satu diletakkan di alam dunia, dibagi kepada seluruh manusia dan seluruh binatang. Yang 99 diletakkan di akhirat untuk orang-orang yang mendapatkan nikmat rahimiyah. Siapakah mereka yang mendapatkan nikmat rahimiyah itu? Adalah mereka yang menggunakan nikmat rahmaniyah sebagai alat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Matanya digunakan untuk ibadah, telinganya digunakan untuk ibadah, lisan bibirnya digunakan untuk ibadah, tangan kaki digunakan untuk ibadah, pakaian digunakan untuk ibadah, rumah digunakan untuk ibadah, sepeda motor, mobil digunakan untuk ibadah, sawah ladang digunakan untuk ibadah, bercinta dengan istri ibadah. Emang bercinta dengan istri tidak ibadah? Ibadah. Karena dekat anak-anak muda, Abah tidak bisa berbicara 17 tahun ke atas. Nanti ada pengajian khusus. Memang ditanya Rasulullah, memang itu bercinta ibadah? Kata Rasulullah, kalau kamu meletakkan sesuatu kepada bukan hak kamu, dosa atau ibadah? Jawabannya dosa. Ketika kamu meletakkan kepada hak kamu, itu adalah ibadah. Abah enggak mau menjelaskan terlalu panjang karena ini adalah 17 tahun ke atas. Mudah-mudahan yang sedikit ini semuanya kita memahami dan bisa mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setengah bulan yang akan datang, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat Abah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai bismillahirrahmanirrahim. Besok alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah sehingga dapat berjumpa dengan pembahasan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.